Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sri Ramadanti dengan NIM 0122111056 dan teman saya Afika dengan NIM 0122111094. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari bedah jurnal yang kami lakukan dengan judul jurnal The Impact of Exercise on Quality of Life, Physical Health, and Mental Health in Type 2 Diabetes mellitus patients. Next. Jadi, latar belakang diabetes mellitus type 2 itu merupakan kelainan metabolisme yang tersebar luas dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Jumlah orang yang terkena diabetes mellitus tipe 2 ini setiap tahunnya meningkat. Nah, ada penelitian menurut Davis tahun 2002 dan Sapra dan Ban dari tahun 2023, penyembuhan diabetes mellitus tipe 2 ini memerlukan berbagai cara perubahan gaya hidup. Itu contohnya pertama, kita itu harus diet. Dietnya itu makanan-makanan itu ada beberapa karbohidrat, ada beberapa konsumsi makanan yang harus dibatasi, nggak boleh lebih. Contohnya seperti karbohidratnya, tidak boleh terlalu banyak nasi putih, makan roti putih terlalu banyak juga tidak boleh. Terus daging olahan, itu tidak boleh terlalu banyak, boleh makan tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Contoh daging olahan itu seperti sosis, kornet, atau nugget. Nah, jangan terlalu banyak juga minuman manis, lebih dianjurkan perbanyak minum air putih atau lebih rutin minum air putih. Nah, buah-buahan dengan pemanis seperti buah kelengkeng itu biasa terlalu manis banget, itu jangan terlalu over banget, jadi harus dibatasin. Nah, makanan yang aman buat diet itu pertama ada sayuran hijau. Sayuran hijau itu contohnya tuh kayak bayam, sayur kangkung, sayur brokoli, atau kayak kubis. Kalau misalnya bosen dimasak biasa itu bisa dijadiin salad, salad sayur. Nah, selain itu ada lagi salmon. Salmon itu karena tinggi omega 3 lemak baik untuk membantu mengurangi komplikasi serangan jantung dan stroke. Setelah itu ada lagi brokoli. Brokoli yang tadi termasuk ke dalam sayuran hijau dan daging tanpa lemak. Nah, selain itu penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini dia juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi alpukat. Nah, alpukat ini bisa menjadi alternatif pengganti karbohidrat dengan gula tinggi, dengan lemak yang lebih sehat dan alami. Nah, selain itu ada lagi telur. Tetapi makan telur itu juga harus dibatasi konsumsinya seharinya. Nah, selain itu ada lagi tahu. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa makanan dari kacang kedelai, contohnya itu seperti tahu dan tempe ini, bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu juga tahu bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan proteinnya selain dari protein hewani. Nah, selain itu, kan biasanya ada beberapa makanan yang nggak boleh kayak pakai bawang-bawangan. Nah, tetapi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 ini, bawang putih ini bisa dijadikan hidangan sayuran. Bawang putih juga bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah dan mengontrol diet. Selain diet, perubahan gaya hidup itu ada lagi olahraga yang rajin. Ya, jalan-jalan kecil aja, jalan-jalan santai setiap pagi atau setiap sore. Jangan lupa setelah mengkonsumsi itu rajin-rajin setiap seminggunya atau berapa hari sekali dipantau berat badannya apakah naik, meningkat, ataukah berat badannya turun. Nah, dan ada lagi pengobatan rutin. Ada beberapa penyakit yang pengobatan rutin seperti kayak kita harus penyakit kanker itu misalnya kemo atau gimana. Nah, diabetes mellitus 2 ini apabila dokter menganjurkan untuk pengobatan rutin itu perlu diikuti anjuran dari dokter dan jangan lupa pemantauan glukosa darah berkelanjutan itu seperti sebelum makan dipantau gula darahnya berapa. Terus ada lagi pemeriksaan rutin apabila dokter menganjurkan setiap harinya, bukan setiap hari, setiap bulannya pemeriksaan rutin untuk mengetahui kadar glukosa darah sebaiknya diikuti anjuran dari dokter. Dan yang terakhir ada perawatan kesehatan serta pendidikan pasien. Jadi perawat itu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Contohnya itu seperti menganjurkan pasien untuk menerapkan pola makan yang sehat yang tadi sudah dijelasin seperti diet dan serta makanan-makanannya. Dan apabila pasien ini merokok atau nge-vape itu sebaiknya dihentikan kebiasaan itu. Dan
jangan lupa mengolah stres, jangan terlalu banyak pikiran. Kan ada lagi yang biasanya pasien penyakit diabetes mellitus type 2 ini dia stres kayak banyak pikirannya. Nah, itu harus dikurangin stresnya itu jangan terlalu banyak pikiran dan menjaga berat badannya. Makanya tadi ada perubahan gaya hidupnya untuk dipantau berat badannya. Nah, setelah itu ada lagi tujuan dari penelitian ini untuk mengukur dan menilai dampak olahraga terhadap kesehatan fisik dan mental individu penderita type 2 diabetes mellitus serta untuk mengetahui hasil pengobatan. Jadi tujuan penelitian ini seperti yang tadi untuk menjaga kesehatan mental pasien. Apakah mental pasiennya itu dia seperti stres banget kan itu sangat bahaya juga bagi penyakit kesehatan tubuhnya. Terus atau eh, kesehatan pasien ini dia mentalnya itu bisa dikontrol. Dan setelah itu ada lagi untuk mengetahui hasil pengobatan. Hasil pengobatan apa yang tadi dari dokter ini pengobatannya apakah membaik? Kalau misal membaik bisa dilanjutkan, tapi apabila pengobatannya ini dia malah tidak ada perubahan atau malah eh, malah semakin parah itu nanti bisa dilakukan tindakan lebih lanjut agar diabetes mellitusnya ini tidak semakin parah. Selanjutnya, Selanjutnya ada metode yang digunakan di dalam jurnal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode meta-analisis atau teknik statistika untuk menggabungkan dua variabel atau lebih pada penelitian sejenis yang sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Dengan pendekatan PICO yang terdiri dari untuk P itu stand for patients. Di sini patients-nya adalah tipe 2 diabetes mellitus tipe 2 patients dan I-nya adalah intervensi. Intervensi yang dilakukan pada penelitian ini adalah exercise. Lalu untuk C-nya adalah compare atau dibandingkan dengan pasien yang tidak melakukan exercise. Lalu untuk O-nya adalah outcomes. Outcomes yang diharapkan pada penelitian jurnal ini adalah quality of life, physical health, dan mental health. Next. Di sini ada lampiran tabel untuk populasi dan sampel penelitian. Di sini disebar ke beberapa negara dan dilakukan untuk pasiennya tetap sama dilakukan intervensi kepada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan intervensi yang dilakukan diantaranya ada walking exercise untuk 120 menit per minggu dilakukan selama 9 bulan. Lalu ada walking, ada aerobic exercise, ada resistance training, dan beberapa pasien juga melakukan stretching dan berenang. Dan juga ada yang melakukan bersepeda. Lalu di-compare seperti yang ada di tabel, di-compare dengan yang tidak melakukan exercise dengan outcomes atau hasil yang diharapkan mental health, physical health, dan quality of life. Next. nah, hasil dari penelitian ini berdasarkan diskusi yang dilakukan peneliti, ditarik kesimpulan bahwa olahraga dan aktivitas fisik dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik, dan kesehatan mental pada individu dengan type 2 diabetes mellitus. Dengan catatan exercise yang dilakukan harus rutin dan terukur. Dan jika penelitian ini diterapkan oleh penderita type 2 diabetes mellitus, maka akan membantu mereka untuk lebih produktif dalam hidup. Next. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan ini berdasarkan pembahasan mengenai the impact of exercise on quality of life, physical health, and mental health in type 2 diabetes mellitus patient, bisa disimpulkan bahwa dengan melakukan exercise yang rutin dan terukur seperti berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit per hari, senam 2 kali seminggu, yoga 2 kali dalam seminggu, berenang, dan physical activity lainnya, menunjukkan efek yang signifikan secara statistik pada pasien type 2 diabetes mellitus. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Dengan menerapkan gaya hidup yang lebih aktif dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pasien sehingga mendorong pasien ke kehidupan yang lebih sehat dan bahagia jika dibandingkan dengan pasien yang tidak berolahraga.
Adapun beberapa saran untuk penelitian yang akan datang, diharapkan dapat mencantumkan tentang umur pada pasien di dalam penelitian, serta bisa dispesifikkan lagi untuk keterangan pasien yang menjadi bandingan, apakah pasien yang mengidap DM tipe 2 juga atau terdapat pasien lainnya dengan diagnosa yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.